Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kurikulum pendidikan agamaan Islam atau PAI itu dirancang biar bisa tetap nyambung sama zaman sekarang yang serba cepat? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas pertanyaan penting ini. Kita akan pakai panduan dari sebuah kajian menarik dari UIN Syekh Nurjati Cirebon yang menawarkan 4 landasan penting banget buat kurikulum PAI di era modern. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Di tengah dunia yang, ya kita tahu sendiri, berubah terus, penuh tantangan intoleransi dan kebanjiran informasi digital, gimana caranya pendidikan Islam bisa tetap kokoh di akarnya, tapi juga relevan? Nah, ini masalah utama yang coba dijawab oleh kerangka yang akan kita bahas. Untuk menjawab tantangan tadi, ada 4 pilar utama nih yang ditawarkan sebagai fondasi kurikulum PAI. Kita akan mulai dari sumber utamanya yaitu wahyu, terus kita lihat tujuan besarnya, lalu masuk ke inti ajarannya, dan diakhiri dengan sebuah paradigma kunci yang relevan banget buat kita sekarang. Anggap aja ini peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan ya. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, landasan wahyu. Udah pasti, ini adalah fondasi dari segala fondasi. Kurikulum PAI yang benar-benar otentik ya harus berakar kuat pada Al-Quran dan hadis. Keduanya itu bukan cuma sekedar teks suci, tapi benar-benar kompas moral dan panduan hidup kita. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana kita memposisikan keduanya? Coba bayangin deh, Al-Quran itu ibarat konstitusi negara. Isinya prinsip-prinsip universal, nilai-nilai yang abadi. Nah, hadis itu adalah implementasinya di lapangan. Contoh konkret dan teladan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Keduanya saling melengkapi, jadi panduannya utuh dan seimbang. Oke, setelah tahu sumbernya dari mana, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih tujuan besar dari kurikulum PAI ini? Ini bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid loh, tapi lebih ke untuk apa sih semua ini kita pelajari? Nah, disinilah konsep maqasid syariah jadi pemandunya. Jadi, apa itu maqasid syariah? Gampangnya gini, tujuan paling tinggi dari syariat Islam itu adalah untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk semua umat manusia. Dan pada saat yang sama mencegah segala bentuk kerusakan. Ini semacam kerangka etis yang memastikan pendidikan itu beneran membawa kebaikan, bukan cuma jadi teori di atas kertas. Artinya, kurikulum PAI yang bagus itu harus didesain untuk melindungi 5 hal penting ini. Perlindungan terhadap agama, terhadap jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Jadi, setiap materi, setiap aktivitas belajar mengajar harusnya berkontribusi untuk menjaga 5 pilar kemanusiaan yang esensial ini. Sekarang kita masuk ke jantungnya ajaran Islam itu sendiri, pilar kita yang ketiga. Kalau tadi maqasid itu tujuannya, nah, tauhid, akhlak, dan ibadah ini adalah mesin penggeraknya. Inilah substansi utama yang membentuk isi dari kurikulum PAI. 3 hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Tauhid itu fondasi keyakinan kita, yang membentuk cara kita melihat dunia. Terus, akhlak itu cerminannya, gimana keyakinan kita itu muncul dalam perilaku sehari-hari. Dan ibadah, yaitu wujud konkret pengabdian kita. Ibaratnya kayak satu bangunan utuh yang membentuk kepribadian muslim yang kuat. Dan sampailah kita di pilar keempat, sebuah paradigma yang penting banget untuk menjawab tantangan zaman, apalagi di Indonesia yang super beragam ini, moderasi beragama. Penting nih, ini bukan sekedar materi tambahan, tapi lebih kayak kacamata yang harus kita pakai dalam merancang dan menyampaikan seluruh isi kurikulum. Nah, ini dia poin kuncinya. Di tengah maraknya ujaran kebencian, saling klaim kebenaran, dan paham ekstrim di media sosial, moderasi beragama itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Kurikulum PAI harus jadi garda terdepan yang menanamkan cara beragama yang sejuk, adil, dan bisa merangkul semua. Komponen pertama dari moderasi itu namanya tawasud. Ini prinsip untuk selalu cari jalan tengah. Jadi kita menghindari sikap yang ekstrim, entah itu terlalu longgar atau sebaliknya terlalu kaku. Ini tentang gimana kita bisa menemukan keseimbangan yang adil dan pas dalam setiap pandangan dan tindakan. Berikutnya ada tasamuh, atau yang biasa kita kenal dengan toleransi. Tapi, ini bukan sekadar ya udahlah biarin aja sama perbedaan. Bukan. Ini sikap aktif untuk menghargai dan menghormati beda pendapat. Contohnya di kelas, kita bisa ajak siswa berdialog soal tradisi yang beda dengan rasa hormat. Ini kunci sejati dari harmoni sosial. Dan yang ketiga, ada tawazun atau keseimbangan. Kurikulum PAI harus bisa mengajarkan kalau menjadi muslim yang baik itu artinya bisa menyeimbangkan urusan spiritual dengan tanggung jawab kita di dunia, juga menyeimbangkan antara hak-hak pribadi kita dengan kewajiban kita sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, pada akhirnya kesimpulannya adalah
Tujuan besarnya itu menjadikan kurikulum PAI sebagai alat yang strategis untuk membentuk manusia yang nggak hanya beriman dan berakhlak mulia, tapi juga moderat, punya rasa tanggung jawab sosial, dan tentunya cinta tanah air. Komplit kan? Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Apa ya dampak jangka panjangnya kalau 4 pilar ini benar-benar kita terapkan di ruang-ruang kelas kita? Generasi seperti apa yang kira-kira akan lahir dari pendidikan yang landasannya wahyu, tujuannya mulia, intinya akhlak, dan cara pandangnya moderat? Gimana menurut Anda? Semoga pembahasan singkat ini bisa mencerahkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.